Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Harefa. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih yang disebut dengan metabolisme karbohidrat. Saya yakin pasti teman-teman tahu bahwa karbohidrat itu adalah kandungan nutrisi yang terdapat salah satunya contohnya yaitu pada nasi. Benar sekali teman-teman. Namun di sini kita akan membahas bagaimana karbohidrat dalam nasi itu dapat dicerna oleh dalam tubuh hingga menjadi energi bagi tubuh. Emangnya energi manusia apa? Bukannya cuman makanan dan minuman saja. Waduh teman-teman, sebenarnya kita juga perlu belajar bahwa makanan yang kita konsumsi itu akan dirombak dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga bisa diproses dalam tubuh kita. Kita pertama-tama nih mesti tahu definisi dari karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Itu sendiri apa? Jadi karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana rumus molekul penyusun karbohidrat itu CnH2n dan ON. Namun definisi di atas tidak sepenuhnya tepat. Ada karbohidrat campuran mengandung fosfor, S, dan N nitrogen, di mana rasio CHO. Contoh, deoksiribosa C5H10O4, definisi modern polisakarida aldehid keton alkohol atau asam dan turunannya. Klasifikasi karbohidrat itu sendiri yaitu sugar atau gula karbohidrat yang mengandung kurang dari 10 residu monosakarida. Kemudian mono dan oligosakarida. Non-sugar polisakarida, polimer dari monosakarida 10 residu. Monosakarida di alam berat molekul 8.000 sampai 100 juta karbohidrat. Kompleks kelompok campuran karbohidrat dengan non-karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu sendiri adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, itu yang saya sebutkan tadi di awal, makanan, pencernaan, penyerapan setelah dimakan diserap oleh tubuh, dan penggunaan karbohidrat. Pertama, saat Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, nasi, atau pasta, enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat. Nah, di sini teman-teman, karbohidrat tadi akan dipecahkan menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Molekul-molekul ini kemudian diserap oleh usus kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka akan diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa yang merupakan bentuk utama karbohidrat yang digunakan oleh sel tubuh. Kenapa harus dipecah? Agar tubuh lebih mudah menyerap kandungan tersebut. Glukosa kemudian diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh melalui darah. Di dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang disebut adenin trifosfat atau biasa kita singkat dengan ATP melalui proses glikolisis, deoksidasi oksidatif, dan siklus Krebs. Energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan neurotransmitter. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi akan diubah menjadi asam lemak teman-teman. Jadi glukosa yang berlebihan nanti akan ada namanya glikogenesis yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh dalam bentuk gliserol. Ketika tubuh membutuhkan energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan tubuh untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan untuk
berbagai fungsi. Jadi teman-teman tadi glukosa kalau berlebihan itu akan diubah menjadi asam lemak. Jadi kita butuhkan energi, ke glukosanya asam lemaknya akan diubah menjadi glukosa lagi. Kemudian kita akan belajar mengenai respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini disebut karena dia menggunakan oksigen. Reaksi aerob dimulai dari proses pertama tadi, glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma, teman-teman. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Glikolisis juga menghasilkan asam pirufat, 2 asam pirufat ya teman-teman, sebanyak 2 molekul. Asam pirufat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan baku untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap proses respirasi aerob tadi, seperti siklus asam sitrat, siklus Krebs di dalam mitokondria. Kemudian tahap selanjutnya dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa yang dimaksud dengan tahap dekarboksilasi oksidatif? Jadi teman-teman, tahap dekarboksilasi oksidatif ini merupakan lanjutan dari glikolisis. Dekarboksilasi ini adalah tahapan dari proses respirasi aerob juga, di mana molekul asam pirufat yang akan diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun, selama tahap ini NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron, yang kemudian akan menghasilkan adenin trifosfat tadi atau disebut dengan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon, teman-teman, dioksidasi CO2 dan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A. Molekul asetil CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau biasa disebut dengan siklus Krebs, di mana terdapat di mitokondria. Jadi sekarang siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trisiklik. Ini adalah tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul penting seperti NADH, FADH2, serta sedikit jumlah ATP. Bahkan siklus Krebs adalah asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi dan asam lemak. Asam pirufat dari dekarboksilasi oksidatif juga masuk dalam siklus ini sebagai asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A ini merupakan bahan dasar. Secara langsung siklus Krebs menghasilkan hanya satu molekul ATP untuk setiap putaran siklus per molekul glukosa. Namun, siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk produksi ATP lebih lanjut. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA atau hasil dari dekarboksilasi oksidatif, di mana pada asam pirufat tadi bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Kemudian melalui serangkaian reaksi kimia, molekul-molekul ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, dekarboksilasi, pelepasan CO2, dan reaksi redoks yang menghasilkan FADH dan FADH2. NADH dan FADH2. Pada akhirnya, oksaloasetat diregenerasi untuk memulai siklus baru lagi. Transport elektron. Jadi, transport elektron adalah tahap akhir dalam proses respirasi aerob, teman-teman. Ini adalah tahap yang terakhir. Tahap ini terjadi di dalam membran, dalam mitokondria, yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Transport elektron menghasilkan sejumlah besar adenin trifosfat atau menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif.
Namun, jumlah pasti ATP yang dihasilkan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis molekul makanan yang diuraikan dan efisiensi proses kimia selama transport elektron, molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan. Dalam tahap-tahap sebelumnya, dari respirasi aerob membawa elektron ke rantai transport elektron. Elektron kemudian berpindah melalui serangkaian kompleks enzim, melepas energi dalam prosesnya. Energi yang dilepas selama perpindahan elektron digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen positif dari dalam mitokondria ke ruang antar membran. Ini menciptakan gradien elektrokimia di sepanjang membran dalam mitokondria. Jadi teman-teman, proses dari awal tadi kita sudah tahu, yaitu glikolisis. Hasilnya itu tadi yang paling penting itu asam pirufat. Kemudian dekarbosilasi oksidatif. Dekarbosilasi oksidatif ini menghasilkan merombak asam pirufat menjadi asetil-CoA. Kemudian masuk pada siklus Krebs. Asetil-CoA akan diubah menjadi produk yang menghasilkan NADH dan FADH, sehingga dari situ nanti akan terbentuklah yang disebut dengan adenin trifosfat. Jadi teman-teman, satu NADH itu dihargai dengan 3 ATP, sedangkan satu FADH2 itu dihargai dengan 2 ATP. Jadi untuk keseluruhan tahap siklus Krebs ini akan menghasilkan 38 adenin trifosfat. Namun 2 ATP pada proses glikolisis dipakai pada tahap awal tadi, sehingga kalau dijumlahkan hasil bersihnya itu 36 adenin trifosfat. Selanjutnya teman-teman, saya juga lupa mention tadi ya, kalau glukos dalam karbohidrat itu yakni ada tadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Jadi teman-teman, monosakarida itu contohnya itu seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian oligosakarida contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ini merupakan jadi dia nanti akan saling berikatan sehingga membentuk polisakarida. Nah, jadi teman-teman, kita perlu belajar mengenai metabolisme karbohidrat ini untuk pertama dulu kita mengetahui sumber energi dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengolah makanan dalam tubuh kita menjadi energi, adenin trifosfat tadi. Kemudian teman-teman, karbohidrat tadi jika berlebihan akan diubah menjadi lemak dalam bentuk gliserol, asam lemak, dalam disebut dengan glikoneogenesis. Kemudian ketika tubuh kita kekurangan energi, contohnya saat puasa atau saat lapar, dia akan diubah lagi menjadi glukos yang dimana disebut dengan gluconeogenesis. Demikian saja metabolisme pada karbohidrat. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.